فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. فإنsyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan kembali apa yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya dari kitab Adabiz Zafaf fi Sunnatil Mutahharah karya Syekh Al-Muhaddits Lidiyar Syamiyah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang mana barakallahu fikum kita telah mengambil muqaddimah yang dicantumkan oleh Asy-Syaikh, di mana muqaddimah ini adalah tulisan dari Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khatib yang menjelaskan bagaimana keberadaan mayoritas kaum muslimin di masa ini, yang mana kebanyakan mereka akal-akal mereka masih seperti otaknya anak kecil yang dilalaikan dengan hal-hal yang melalaikan anak-anak dan dipalingkan dari jalan-jalan kebaikan dan juga target kebenaran. Semua yang memalingkan anak kecil berupa permainan, hal-hal yang tidak penting, serta hayalan-hayalan yang menjadikan mereka itu jauh dari Islam dan mereka itu terbelenggu dalam perbudakan apa yang melalaikan hal-hal yang sia-sia serta menjadi budak perhiasan dan syahwat. Maka barakallahu fikum, beliau melanjutkan dan mengatakan, wa ba'da an tahayyat li hadhihi risalatil munasabah allati ujinat aw ayyantu mawdu'aha tahayya laha muallifu min du'atis sunnah alladhina waqafu hayatahum ala al-amali li ihya'iha. Maka setelah aku telah siap tahayyatu untuk risalah yang sesuai ini, yang telah aku tetapkan topiknya, maka bersiaplah untuk risalah ini seorang penulis dari para da'i-da'i yang menyuruh kepada sunnah, di mana orang-orang itu telah mewakafkan hidup mereka untuk beramal menghidupkan sunnah. Wa huwa akhuna bil ghaib, yaitu saudara kami bil ghaib, yaitu dari jarak jauh. Dia adalah saudara walaupun dia jauh. Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Nuh
Najati Al-Albani, yaitu Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Fawada'a baina aidil muslimin an-nusus as-sahihah wal hasanah. Maka beliau pun dalam kitab ini meletakkan di hadapan kaum muslimin nas-nas sahih dan hasan min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi adabiz zafaf, yang berkaitan dengan adab-adab pernikahan. Wa habadha law kana qad tas'a lahu al-waqt wa wanathu al-asbab, dan alangkah baiknya sekiranya beliau memiliki keluasan waktu dan ringan baginya sebab-sebabnya. Fastaqsa kullama warada min dzalika fil hayati zawjiyah, sehingga beliau pun membahas lebih jauh, lebih merinci semua yang masuk dari perkara ini berkaitan dengan kehidupan suami istri, wa adabil baiti, dan berkaitan dengan adab-adab berumah tangga, wa ma yanbaghi an takuna alaihi al-usratul islamiyah, dan apakah yang sepantasnya berlaku di atasnya keluarga Islam. Walakin zuhurul hilali fi lailatihi al-ula qad yush'iru bima yalihi min matali'is safhatil qamar hatta yakuna badran kamilan. Akan tetapi terbitnya bulan sabit di malam pertama akan memberi rasa bahwa apa yang akan datang dari malam-malam berikutnya adalah terbitnya lembaran-lembaran bulan yang hingga menjadi purnama yang sempurna. Yaitu apa yang dituliskan oleh beliau di awal penulisan ini, yang mana beliau hanya sekedar menulis sebagai souvenir untuk pernikahan dua akh yang mulia. Maka di situ beliau mulai memberikan tambahan-tambahan yang menyempurnakan yang tadinya itu hanyalah bulan sabit. Cahayanya tidak sebegitu banyak bermanfaat bagi manusia, namun barakallahu fikum begitu ada tambahan, koreksi, pelengkapan dan yang semisalnya, maka ini adalah gambaran bahwasanya bulan yang tadinya itu hanya sabit menjadi bulan purnama yang sempurna. Wa kama tahayya li hadhihi risalah mawdu'aha wal muallif alladhi yastawfihi tahayya laha kadzalika al muslimul awwal wal muslimatul ula alladhani aliya an yakuna qudwatan lil muslimin fil i'tidali wat taharrur min al ubudiyyati lis safasifi wal mahlahi wat tawafihil adat. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Albani, si penulis, telah siap untuk menuliskan risalah ini dengan topiknya, dan dia telah memenuhi apa yang diinginkan, maka telah bersiap juga untuk menerapkannya muslim yang pertama, pria muslim dan wanita muslimah yang pertama, di mana keduanya yaitu calon mempelai yang dijadikan kitab ini sebagai souvenir dalam pernikahan keduanya, alladani aliya ayyakuna qudwatan lil muslimin, di mana keduanya adalah orang yang layak untuk menjadi teladan kaum muslimin fil i'tidali wat taharrur, di era modern dan berlepas, minal ubudiyah lis safasif, dan juga terlepas dari penghambaan diri terhadap hal-hal yang omong kosong, dan juga malahi, hal-hal yang sia-sia, wat tawafih, hal-hal rendah, al-adat, dari kebiasaan-kebiasaan. Indama istakhara Allah, tatkala keduanya meminta pilihan kepada Allah, fakhara lahuma ayyubniyal baital muslim tahir, maka Allah memilih untuk keduanya agar keduanya membangun suatu rumah tangga Islam yang suci, wa usratul islamiyah, dan keluarga Islam al-mutaharrirah min taqalidil jahiliyatil ajnabiyyati anha, yang terbebas dari tradisi-tradisi jahiliyah yang datang dari kita, al-ajnabiyyah anna, yang jauh dari kita, wat tari'ah alaina, dan juga tradisi-tradisi yang muncul atas kita, timbul di tengah-tengah kaum muslimin. فأرجو الله عز وجل أن يأخذ بيد أخي المؤمن المجاهد الأستاذ السيد عبد الرحمن الباني في جميع مراحل حياته. Maka aku memohon, berharap kepada Allah agar memegang tangan saudara kita yang beriman,
Mujahid Ustadz As-Sayyid Abdurrahman Albani fi jami'i marahili hayatihi, pada semua jenjang-jenjang fase kehidupannya, hatta yuhaqqiqa lahu ma'alahu, hingga dia pun bisa mewujudkan cita-citanya, multaziman sunnatal Islam fi dzalika mastata'a, dengan terikat terhadap sunnah Islam dalam perkara itu sesuai dengan kemampuannya. Wa akhtimu hadhil kalimah, dan aku akan menutup kata pengantar ini, bi an adriba li arusil muslimah al fadilah mathalan, dengan aku membuatkan satu contoh bagi mempelai wanita yang mulia, min tarikhi nisa'il arubatil wal Islam, di mana contoh itu diambil dari sejarah wanita Arab dan wanita Islam. Yang bagi li kulli muslimatin an taj'alahu nasba 'ainaiha, di mana sepantasnya bagi setiap wanita muslimah menjadikan sosok yang dijadikan contoh ini senantiasa berada di hadapan matanya. Litakuna minal khalidati insyaallah, agar dia, itu wanita tersebut, bisa tergolong dari orang-orang yang kekal dengan izin Allah, kekal di dalam surga, namanya pun kekal dengan sebutan yang harum sampai detik ini. Nah, siapakah wanita yang dimaksud sebagai contoh yang pantas untuk diteladani itu? Inna Fatimah binta Amiril Mu'minin Abdul Malik bin Marwan, kana li abiha yawma tazawwajat as-sultanul a'zam ala syami wal iraqi wal hijazi wal yamani wal iran was sanadi wal qafaqasiyah wal qaram wa ma wara'an nahr ila najara wa junuta syarqan wala Misr was Sudan wa Libya wa Tunus wal Jazair wal Maghrib al Aqsa wa Isbaniya Gharba. Yang dimaksud adalah Fatimah, putri Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, yang mana bapaknya saat itu, di hari Fatimah bintu Abdul Malik ini menikah, memiliki kekuasaan terbesar. Kekuasaannya terhadap negeri Syam, Irak, Hijaz, Yaman, Iran, Sanad, Qafqasia, Karam, dan apa-apa yang berada di balik sungai Furat secara ke arah timur. Wa ala Misr, dan juga kekuasaannya mencakup Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Jazairah, Maroko, dan Spanyol ke arah barat. Walam takun Fatimatu hadhihi bintul khalifatil a'zam hasab, dan Fatimah bintu Marwan ini bukan hanya sekedar putri seorang khalifah terbesar saja, bal kanat kadzalika ukhtu arba'atin min fuhuli khulafa'il Islam, bahkan dia, Fatimah ini adalah saudari dari 4 kuda jantan khulafa Islam. Dia adalah saudari 4 kuda jantan khalifah Islam. Wahumul Walid ibni Abdul Malik, dan 4 khulafa Islam yang merupakan kuda jantan itu adalah Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. Semuanya adalah para pemimpin di masa itu dengan pemimpinan yang hebat dan luar biasa. Wa kanat fima baina dzalika zaujatu a'zamu khalifati arafahul Islam. Bersamaan dengan itu, selain apa yang disebutkan, dia adalah putri seorang khalifah terbesar, juga saudari dari 4 kuda hitam Islam. Dia juga adalah seorang istri khalifah terbesar yang dikenal Islam. Ba'da khulafa as-sadr al-awwal, setelah khulafa pada generasi pertama, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Fatimah ini adalah istrinya Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya. Bahkan mereka mengatakan tidak ada khalifah setelah khalifah yang 4 yang lebih baik kepemimpinannya dibandingkan kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Dan dia adalah sosok pemimpin terbaik
yang sangatlah luar biasa, tenar dengan keadilan dan kebijaksanaan, melebihi khilafah atau khulafa lainnya setelah generasi para sahabat. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Fatimah ini adalah istrinya Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah istri seorang khalifah terbaik setelah generasi pertama, dan dia juga adalah putri khalifah terbesar setelah generasi pertama. Sekaligus dia adalah saudari 4 khalifah yang merupakan kuda jantan Islam. Subhanallah. Hadhihi sayyidatul lati kanat bintu khalifah wa zawjatu khalifah wa ukhtu arba'ati minal khulafa. Nyonya ini, wanita mulia ini adalah anak seorang khalifah, istri seorang khalifah, dan saudari 4 khalifah. Kharajat min baiti abiha, dia keluar dari rumah bapaknya. Ila baiti zawjiha, ke rumah suaminya. Yauma zaffat ilaihi, di hari pernikahannya. Wa hiya muthqilatun bi athmani ma tamlikuhum ra'ah ala wajhil ard minal huli wal mujawharat. Sementara dia keluar dari rumahnya terpenuhi dengan beban yang berat, dengan yang termahal apa yang dimiliki oleh wanita di atas muka bumi dari perhiasan dan juga batu-batu berharga. Yaitu dia keluar dengan penuh perhiasan, kemewahan, harta. Wa yuqal, bahkan dikatakan, inna min hadhil huli, di antara perhiasan yang dimiliki oleh Fatimah, qurtai Maria, ada anting-anting Maria. Alladaini isyuhara fit tarikh, di mana kedua anting-anting ini tenar disebutkan dalam buku-buku sejarah. Saking mahalnya dan tingginya nilainya. Wa taghni bihi masyu'ara, dan inilah yang dimaksudkan, yang diinginkan dalam apa yang disebutkan oleh para syair-syair. Wa kana wahdahuma yusawiya kanzan, di mana satu dari kedua anting-anting tersebut itu senilai dengan suatu perbendaharaan, satu gudang perbendaharaan. Wa min fudulil qaul, dan merupakan ucapan yang berlebihan, an asyira ila anna arusa Umar ibn Abdul Aziz kanat fi baiti abiha. Untuk saya isyaratkan bahwasanya pengantinnya Umar bin Abdul Aziz, yaitu Fatimah yang kita sebut ini, kanat fi baiti abiha, dulunya dia tinggal di rumah bapaknya, ta'ishu fi ni'matin, dia hidup dalam kemewahan. La ta'lu 'alaiha aisyatu imra'atin ukhra fi dunya lidzalikal ahd, di mana tidak ada yang melebihinya dari kehidupan wanita lain di dunia di saat itu. Artinya dialah wanita yang paling mewah kehidupannya. Walau annaha istamarrat fi baiti zawjiha, sekiranya dia tetap saja tinggal di rumah. Walau annaha istamarrat fi baiti zawjiha ta'ishu kama kanat ta'ishu qabla dhalik, sekiranya dia terus di rumah suaminya, hidup sebagaimana dia hidup sebelumnya di rumah bapaknya, la tamla qurshiha fi kulli yaumin, maka niscaya perut buncitnya akan terisi pada setiap hari. Itu dia akan terus saja kenyang. Wa fi kulli sa'atin, dan pada setiap waktu, bi'ad samil ma'kulati, dengan makanan yang paling berlemak, wa andaraha wa aglaha, dan juga makanan yang paling jarang dan yang paling mahal. Wa tan'ama nafsaha bi kulli anwa'in na'im alladhi arafahu al-bashar, dan dia akan menyenangkan dirinya dengan semua aneka ragam kenikmatan yang diketahui dan dikenali oleh manusia. Lastata'at dzalik, maka pasti dia bisa melakukan itu. Illa anni la udhi'u majhulan, tapi saya juga tidak mau menyebarkan sesuatu yang tidak jelas bainan nas, di tengah-tengah manusia, yaitu kita semua tahu bahwa apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya yang memiliki kehidupan yang mewah pasti akan merasakan hal yang negatif juga. In qultu, kalau sekiranya aku katakan, inna Aisyatal badkhi wa turaf qad tadarruha fi sihhatiha, bahwa kehidupan berpoya-poya, bermewah-mewah akan memudaratkannya dari sisi kesehatannya. Min haitsu yatamatta bil afiyatil mu'tadil, di mana dia tidak bisa merasakan kesenangan
sehat afiat yang dirasakan oleh orang-orang yang sederhana. Wa qad taksibuha hadhil 'ishah al-hiqd wal hasad wal karahiyah. Dan kehidupan seperti ini bisa saja mendatangkan kepadanya dampak negatif berupa kedengkian, hasad, dibenci min ahlil qafati wal mu'damin, oleh orang-orang miskin dan orang yang tidak punya. Zid ala dhalik, ditambah lagi dari hal itu, annal 'ishah mahma ikhtalafat alwanuha takunu mal i'tiyad ma'lufah wa mamlulah. Bahwasanya kehidupan bagaimanapun berbedanya kehidupan yang ada warna-warninya, maka dengan terbiasa itu akan menjadi biasa. Kalau sudah sering, walaupun dia adalah orang yang paling kaya, makanan yang paling kaya, makanan yang paling nikmat, setiap hari dirasa juga menjadi bosan, akan menjadi biasa dan juga membosankan. Walladzina balagu minan na'im aqsahu yastadimuna bil faqah. Dan orang-orang yang berada pada puncak kenikmatan, mereka akan dihantam dengan kemiskinan. Indama tatlubu anfusuhum ma wara'a dzalik, apabila diri-diri mereka mencari yang lebih daripada yang mereka punya. Fala yajidunahu, sehingga mereka tidak akan mendapatkannya. Bainamal mu'tadilun ya'lamuna anna fi mutanawili aydihim wara'a alladhi hum fihi. Beda halnya dengan orang-orang yang hidup normal, mereka mengetahui bahwa apa yang disanggupi tangan-tangan mereka wara'a alladhi hum fihi, ada di balik yang mereka ada padanya. Wa annahum yajiduna mata sya'u, dan bahwasanya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan kapan mereka mau. Ghaira annahum ikhtaru at-taharrura min, akan tetapi mereka memilih untuk terbebas dari itu. Wa min sa'iril kamaliyat, dan terbebas dari semua yang hal-hal yang menjadi pelengkap saja. Liyakunu arfa minha, agar bisa mendapatkan yang lebih tinggi daripada kehidupan itu. Waliyakunu ghairu musta'bidina li syahawatiha, dan agar mereka tidak menjadi penghamba syahwat, agar mereka tidak diperbudak oleh nafsunya. Walidzalika ikhtara al-khalifatul a'zam Umar ibn al-Aziz fi waqti alladhi kana fihi a'zam mulukil ard. Oleh karena itulah khalifah terbesar Umar bin Abdul Aziz memilih di waktu itu di mana dia yang memiliki kekuasaan terbesar di atas muka bumi. Antakuna nafaqatu baitihi bid'ata darahim. Antakuna nafaqatu baitihi bid'ata darahim fil yawm. Dia memilih agar uang belanja rumahnya, ya, jatah belanja yang ada di rumahnya itu hanya beberapa dirham saja, tidak sampai 10 dirham. Bid'ah antara 3 sampai 9 dalam sehari. Wa radiyat bidzalika zaujatul khalifah, dan istri sang khalifah pun ridha dengan hal itu. Allati kanat bintu khalifah, di mana dia adalah putri seorang khalifah. Wa ukhtu arba'atin minal khulafa, sekaligus saudari dari 4 orang khulafa. Fakanat muqtabitatun bidzalik, maka dia pun merasa senang dengan kehidupan itu. Yang tadinya dia hidup dalam kemewahan, kepuasan, berfoya-foya, suaminya mendidiknya. Dia pun ridha dengan didikan dan saran dari sang suami. Dan demikian yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Bagaimanapun kekayaannya, bagaimanapun kemewahan yang dia dapatkan di rumah ayah ibunya, maka begitu dia telah menikah, maka dia harus hidup bersama suaminya dan ridha dengan apa yang dimiliki oleh suaminya. Kapan dia tidak meridhai hal tersebut, maka dia akan menyusahkan diri dan juga suaminya. Maka Fatimah bintu Marwan ridha dengan pilihan sang suami yang tadinya dia adalah putri seorang khalifah, saudari 4 khalifah, dan dia juga adalah istri seorang khalifah yang terbesar di masa itu. Dia ridha dengan uang belanja di satu harinya hanya beberapa dirham saja. Fakanat muqtabitatun bidzalik, maka dia pun merasa senang dengan hal itu. Li'annaha, kenapa? Tadawwaqat ladzatal qanaah, karena saat itu dia pun sudah merasakan lezatnya kerelaan. Wa tamatta'at bihalawatil i'tidal, dan dia juga bersenang-senang dengan manisnya hidup bersederhana. Fasarat hadhihi al-ladzah wa hadhihi al-halawah atyabu laha wa arda li nafsiha, maka kelezatan dan manisnya hidup bersederhana itu lebih baik baginya dan lebih memuaskan untuk dirinya min kulli ma kanat ta'rifuhu qabla dzalik, dari semua yang telah dia ketahui sebelum itu min sunufi
al-badkhi dari beraneka ragam jenis berfoya-foya, wa alwanut tiraf, demikian juga beraneka ragam kemewahan. Balik taraha 'alaiha zawjuha an tataraffa an aqliyati tufulah, bahkan suaminya Umar bin Abdul Aziz menyarankan kepadanya untuk lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan akal anak-anak, agar dia terlepas dari cara berpikirnya anak-anak, yang mana ini adalah metode berpikir kebanyakan masyarakat kaum muslimin sekarang ini. Hanya ingin senang, hanya ingin santai, hanya ingin bermain-main. Dia hidup mencari, tujuannya hanya untuk senang di dunia sementara. Maka suaminya memilih untuk istrinya agar dia bisa terbebas dari akal anak kecil. Fatakhruj an hadhil ala'ib, sehingga dia bisa keluar dari permainan-permainan itu. Wasafasif, omong kosong, allati kanat tabharaja biha udunaiha, yang dahulu menghiasi kedua telinganya. Wa unuqiha, lehernya. Wa sya'riha, rambutnya. Wa ma'samaiha, demikian juga kedua pergelangan tangannya. Mimma la yusminu wa la yughni min ju', dari hal-hal yang tidak bisa menggemukkan, tidak juga memberikan rasa kenyang. Walau bi'a la ashba'a thamanuhu butuna sya'bin birijalihi wa nisaihi wa atfalihi, sekiranya perhiasan kemewahannya itu dijual, maka harga jualnya bisa mengenyangkan perut suatu masyarakat, masuk dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Fastajabatlah, maka Fatimah bintu Marwan menerima saran sang suami agar dia tidak seperti anak-anak yang hanya ingin main dan senang-senang saja. Tapi barakallahu fikum, dia berpikir jauh ke depan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mengoreksi diri dan dia bekerja, berbuat untuk persiapan apa yang akan dihadapinya setelah mati. Wal ajiz, sementara orang payah, alladzi atba'a nafsahu hawa, adalah orang yang hanya mengikuti maunya nafsunya saja. Wa tamanna 'ala Allahi tamanni, lalu dia pun berharap dengan angan-angan penuh kepada Allah. Orang payah yang hanya ingin senang, yang terus bekerja berbuat hanya untuk menyenangkan dirinya di dalam kehidupan yang sebentar. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada diri kalian itu akan sirna, sementara yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Maka Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang berakal, menyarankan istrinya untuk menjadi wanita yang berakal. Bukan hanya sekedar wanita yang sementara hidupnya dengan kesenangan yang sementara. Akan tapi memanfaatkan waktunya yang singkat dalam kehidupan dunia ini agar memiliki bekal persiapan yang layak untuk dia bahagia di hari hidup yang kekal negeri akhirat. Fastajabatlah, maka sang istri menerima saran itu. Wastarahat min athqalil huli wal mujawharat wal la'i wad durar, dan dia pun merasa nyaman dari beratnya perhiasan, beratnya batu-batu berharga, intan dan juga berlian. Allati hamalatha ma'aha min baiti abiha, yang tadinya dia telah bawa datang dari rumah bapaknya. Faba'athat bidzalika kullihi ila baiti malil muslimin, maka Fatimah bintu Marwan mengutus semua perhiasan-perhiasan yang ia miliki ke Baitul Mal kaum muslimin. Wa tufiya aqba dzalika Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Lalu setelah itu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz pun meninggal dunia. Walam yakhlif li zawjatihi wa auladihi syai'a, dan dia tidak meninggalkan warisan sedikit pun untuk istri dan anak-anaknya. Faja'aha aminu baitil mal, karena Umar bin Abdul Aziz tidak mengambil upah dari kepemimpinannya dengan upah yang banyak. Dia hanya mengambil sekitar beberapa dirham, tidak sampai 10 dirham untuk kehidupannya setiap hari. Dan dia memiliki keluarga, dia memiliki anak-anak, yang beberapa dirham itu tentunya tidak bisa ditabung-tabung.
Sehingga begitu Umar bin Abdul Aziz, pemimpin adil yang namanya harum sampai detik ini, begitu meninggal tidak memiliki warisan. Tidak untuk istrinya, tidak juga untuk anak-anaknya. Di hari Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, ja'aha aminu baitil mal, maka datanglah petugas yang dipercaya yang mengurusi baitul mal, hartanya kaum muslimin. Wa qala laha, petugas ini berkata kepada istrinya Umar bin Abdul Aziz, Fatimah bintu Marwan, istri dan juga anak para khulafa. Wa qala laha, petugas itu berkata kepadanya, inna mujawharatik ya sayyidati la tazalu kamahi, bahwasanya perhiasan-perhiasanmu wahai nyonya masih ada seperti itu, yaitu tidak berubah, masih tetap disimpan di Baitul Mal. Wa inni a'tabartuha amanatun lak, dan saya menganggap perhiasan-perhiasan itu hanyalah titipan amanah, yaitu bukan untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Wa hafidtuha li hadzal yaum, dan saya telah menjaga harta tersebut, perhiasan tersebut untuk hari ini, yaitu di hari kamu membutuhkannya, di hari suamimu telah meninggal dunia, di hari anak-anakmu butuh pada harta, maka inilah waktunya. Wa qad ji'tu asta'dzinuki fi ihdariha, maka saya datang untuk meminta izin kepadamu agar mendatangkan harta perhiasan-perhiasan itu. Fa ajabat, maka Fatimah bintu Marwan bintu Abdul Malik bin Marwan menjawab, bi annaha wahabatha li baiti malil muslimin, bahwa dia sudah menghibahkan harta tersebut untuk Baitul Mal, ta'atan li Amirul Mukminin, sebagai bentuk ketaatannya kepada Amirul Mukminin, yaitu sang suami. Thumma qalat, lalu dia mengatakan, wa ma kuntu li ati'ahu hayyan wa asihi mayyita, saya tidak akan mau mentaati suamiku dalam keadaan hidup lalu saya bermaksiat kepadanya di saat dia sudah mati. Wa abad an tastaridda min maliha al-halal al-mawruth, dan dia pun enggan untuk mengembalikan hartanya yang halal yang menjadi warisan, ma yusawil malayin al-kathirah, yang mana jumlah nominalnya itu sebanding dengan miliaran, fil waqti alladhi kanat muhtajatan fihi ila duraihimat, di waktu di mana dia sangat butuh dengan beberapa dirham saja. Wa bidzalika kataballahu lahal khulud, oleh karena itulah Allah menetapkan, mencatat bagi Fatimah bintu Marwan bintu Abdul Malik bin Marwan kekekalan berupa namanya yang harum disebut-sebut sampai detik ini. Siapa saja yang membaca buku sejarah akan menyebutkan kehidupan yang luar biasa dari Fatimah yang sebelumnya adalah orang yang memiliki kehidupan yang mewah luar biasa, putri seorang khalifah, saudari dari 4 khalifah, dan diperistrikan oleh seorang khalifah. Tapi dia lebih memilih untuk menjadi sosok yang terbebas dari perbudakan nafsu, menjadi sosok yang berakal, mempersiapkan untuk apa yang akan dihadapi di hari kekekalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing orang mempersiapkan untuk hari esoknya, yaitu hari akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Wa nahnu natahaddath an syarafi ma'danina. Adapun kita sekarang ini hanya menceritakan tentang tambang-tambang mulia kita. Wa rafi'i manzilatiha ba'da usurin wa usur. Wa nahnu natahaddath an syarafi ma'daniha. Dan sekarang ini kita menceritakan mulianya peninggalannya yang berharga, yaitu Fatimah ini. Warafi manzilatiha, dan kita menceritakan tingginya kedudukannya ba'da usurin wa usur, setelah berlalu era demi era. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wa a'la maqamaha fi jannatin na'im, dan semoga Allah meninggikan
kedudukannya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Inna ahna al-aish huwal aishul mu'tadil fi kulli syai'. Sesungguhnya kehidupan yang paling menyenangkan adalah kehidupan yang normal. Kemudian kehidupan biasa-biasa saja pada segala sesuatu. Wa kullu aishin mahma khashina aw na'ima, dan semua kehidupan bagaimanapun susahnya atau senangnya, idza atadahu ahluhu, apabila orang yang mengalaminya sudah terbiasa, alafuhu, maka dia akan merasa biasa, wartahu ilai, dan dia akan merasa nyaman dengan kehidupan itu. Wasa'adah hiya ridha, sementara kebahagiaan itu adalah pada kerelaan. Dan ini barakallahu fikum kunci daripada kebahagiaan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang namanya kekayaan itu banyaknya harta benda, akan tapi yang namanya kekayaan itu adalah walakinnal ghina ghinan nafs, tapi rasa cukup, rasa puas yang ada dalam hati. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang memeluk agama Islam. Bukan yang beruntung itu orang yang punya harta kekayaan, bukan yang punya tambang yang banyak, bukan juga yang punya banyak istri, yang banyak simpanan, yang punya banyak anak-anak, yang punya banyak kendaraan. Tidak. Nabi katakan, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Wa kana aishuhu kafafan, yang mana kehidupannya itu cukup, sederhana. Tapi kata Nabi, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah membuat dia merasa rela dan puas dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Idza kunta dha qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Seorang penyair mengatakan, apabila engkau adalah orang yang memiliki hati yang merasa qanu', qanaah, merasa puas, merasa rela dengan apa yang kamu miliki, fa anta wa malikid dunya sawa, kamu dan raja dunia itu sama. Ya, kenapa kamu merasa puas dengan apa yang engkau punya? Kamu tidak merasa kekurangan dan kamu tidak akan merasa perlu untuk meminta belas kasihan dan perhatian dari orang-orang. Kenapa kau puas dengan apa yang kau punya? Was-sa'adah hiya ridha, maka kebahagiaan itu adalah merasa puas. Wal hur huwa alladhi yataharrar min kulli ma yastati'u al-istighna' anhu, dan kemerdekaan, kebebasan adalah membebaskan diri dari segala sesuatu yang mampu untuk kita terbebas darinya, tidak terikat dan tidak merasa butuh kepada manusia. Jadikan kebutuhan kita hanya kepada Allah. Nah, man anzala faqahu wa hajatahu ilan nas lam tusad faqatuhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang menurunkan kebutuhannya, kemiskinannya kepada orang-orang, maka kebutuhan kemiskinannya itu tidak akan pernah terpenuhi. Wa man anzala faqahu ila Allah yushiku ayyughnihillahu ajilan aw ajila, dan siapa yang menurunkan kemiskinannya, kebutuhannya itu kepada Allah, dia serahkan kebutuhannya, kemiskinannya kepada Allah, maka niscaya dalam waktu dekat Allah akan memenuhi kebutuhannya tersebut, cepat ataukah lambat. Nah, dalam hadis yang lain, man fataha babal mas'alatin lam tusad faqatuhu, siapa yang membuka pintu minta-minta, mengemis kepada orang-orang, maka kebutuhannya tidak akan pernah terpenuhi. Terus dia akan merasa kurang, dan mereka tidak akan merasa bahagia dan beruntung. Sebagaimana dalam hadis, wadzalika huwal ghina bil ma'nal islami, dan inilah yang dimaksud dengan ghina secara makna islami. Wal makna al insani, dan juga secara makna kemanusiaan. Yang namanya kaya itu bukan kaya banyak duit, tapi banyak merasa puas dan cukup dengan apa yang dimiliki. Ja'alanallahu min ahlihi, semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang memiliki kepuasan tersebut. Ini barakallahu fikum muqaddimah yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khatib dan diridhai oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah untuk dijadikan sebagai muqaddimah kitab beliau Adabiz Zifaf fi Sunnati Al-Mutahharah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk membahas pada awal dari tulisan yang dituliskan oleh pena mulia Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.